Di kitab saya sebelumnya itu menganjurkan untuk membaca Alkitab. Kalau nggak percaya coba cek sendiri di kitabnya yang sebelumnya, cek sendiri. Itu berada di Ali Imran ayat 45. Di situ dikatakan bahwa Tuhan sendiri, Allah Subhanahu wa taala, menurunkan Taurat dan Injil, dan di dalam Injil itu ada cahaya dan kebenaran bagi orang-orang bertakwa. Makanya saya memberanikan diri untuk membaca Alkitab. Saya baca Alkitab dari Kejadian, mungkin saya lampang-lampang pada saat itu, dan saya mendapat satu ayat yang itu di Injil Yohanes ayat 1, bahwa dikatakan di sini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan Allah itu adalah firman itu sendiri. Dan di ayat 3, di sini dikatakan segala sesuatu dijadikan oleh Dia, tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Nah, saya mulai berpikir, firman, siapa firman itu? Siapa kalimat itu? Siapa perkataan itu? Ketika saya baca di Ali Imran ayat 45, di situ yang dikatakan firman itu sendiri adalah Isa Al-Masih. Saya mulai penasaran, siapa Isa Al-Masih ini? Saya cari, karena satu hal yang paling saya takutkan itu adalah masuk neraka. Karena bicara dengan masuk neraka itu adalah abadi. Jikalau engkau masuk neraka, engkau mau minta ampun di neraka pun itu nggak akan diampuni. Makanya saya paling takut itu saya masuk neraka, gitulah. Saudara, sebelum saya percaya kepada Yesus, dulunya saya ini seorang kiai haji. Saya mungkin kaget ya, kok bisanya kiai haji ini bisa apa? Jadi pendeta. Ya, inilah ajaibnya Yesus yang kita percaya. Sebagaimana dikatakan dalam satu firman, tidak ada seorang pun yang mengatakan Yesus itu Tuhan kalau tidak digerakkan oleh Roh Kudus. Pada saat mana, saudara, saya diangkat menjadi ulama hikmah. Dan di dalam Islam ini ada beberapa ulama ya. Ada berbagai macam kiai. Tapi untuk saya pribadi adalah kiai hikmah. Mungkin saudara bertanya, kiai hikmah ini apa? Kiai hikmah ini kalau saudara tahu, kalau umpamanya saudara pernah mendengar apa yang dinamanya dunia spiritisme, okultisme, dunia gaib, kemudian dunia jin, saudara, perlu saudara ketahui yang membidangi itu adalah kiai hikmah. Kalau saudara juga melihat bagaimana orang dibacok tidak mempan, kemudian ditembak tidak mempan, kemudian bagaimana cara seperti mereka lakukan kepada beberapa dia demonstrasikan kepada orang-orang, saudara, itu banyakkan kiai hikmah yang menangani. Dan saudara, saya dinobatkan menjadi kiai hikmah ini sejak umur 15 tahun. Saudara kekasih, saya Aliuddin bin Zainul Abidin, asal saya dari Aceh. Ya, dari Aceh, saya ini orang Aceh. Saya mempunyai istri orang Betawi, suku Betawi. Kami dari latar belakang lain sebelumnya yang tidak percaya dengan Tuhan, yang anti sekali dengan Tuhan Yesus itu, dengan Yesus itu. Ya, saya tidak suka dengan orang Kristen, saya tidak senang dengan orang Kristen. Ya, itu saya dulu juga dengan istri saya dulu juga tidak suka dengan orang Kristen. Saya dengan istri saya, kami dikaruniai 2 anak, laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki sekarang usianya 29 tahun, yang perempuan 28 tahun. Ya, kami dikaruniai 2 anak. Tuhan jaga, Tuhan lindungi kami sampai saat hari ini. Dulu saya orang yang tidak percaya dengan Tuhan. Dulu saya anti dengan Tuhan Yesus itu. Karena kenapa? Karena orang tua saya mengatakan orang Kristen itu orang kafir. Dan orang Kristen itu orang yang tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sampai timbullah dalam hati nurani saya tidak suka dengan orang Kristen. Sudah saya tidak suka dengan orang Kristen. Suatu hari ada seseorang menyapa saya, menegur saya, kami terjadi saling tanya jawab antara orang ini, namanya Hadman Budiarjo. Dia orang Jogja, orang Jawa, berjumpa dengan saya di Bandung. Ini waktu itu kami di Bandung. Kami berjumpa, ya bertegur sapa. Begitu saya mengetahui dia orang Kristen, sungguh saya tidak suka dengan orang ini. Ada batasan dalam hati pikiran saya ini, saya tidak suka dengan orang Kristen. Saya tidak suka dia, sudah saya tidak suka, tiba-tiba dia menceritakan tentang Yesus. Coba bayangkan kayak apa sikap hati saya waktu itu. Teman ini menceritakan nama Yesus. Nama Yesus itu nama yang memuakkan dalam hidup saya. Dan nama Yesus itu nama yang menjijikkan dalam hidup saya. Coba bayangkan seperti itu tertanam dalam hati dan pikiran perasaan saya. Entah kenapa. Ya mungkin karena sebelum-sebelumnya di Sumatera saya dengar
orang Kristen itu, orang tua saya mengatakan orang kafir, orang Kristen itu orang yang tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu terjadilah tanya jawab. Saya coba bertanya dengan teman ini. Saya tanya begini, apa pertanyaan saya? Saya katakan Mas, karena dia orang Jawa saya panggil Mas. Kenapa orang Kristen itu menyembah patung? Tapi beliau menjawab dengan kasih, kami bukan menyembah patung, tetapi kami menyembah Yesus. Sekali lagi, nama Yesus itu nama yang sungguh tidak saya sukai. Lalu saya tanya, kenapa orang Kristen banyak Tuhannya? Lalu dia menjawab dengan kasih, tidak banyak Tuhan, satu Tuhan, Tuhan Yesus. Dia coba meyakinkan saya, dia katakan Bapa mengutus anaknya. Waktu saya dengar Bapa itu mengutus anaknya, nggak masuk akal saya. Berarti ada mamanya, ada kakek, nenek, dan saudaranya yang lain. Karena waktu saya di seberang diajarkan Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Bagaimana orang ini mengatakan Bapa mengutus anaknya? Bapa itulah Tuhan sendiri, Bapa Tuhan sendiri, Allah sendiri. Mengutus anaknya Yesus itu Tuhan sendiri. Lewat perantara Roh Kudus itulah Tuhan Allah sendiri. When I was 9 years old, we moved to the United States from Jerusalem. And the number one song in the country was Anne Murray, One Day at a Time, Sweet Jesus. And I'll never forget, my mom comes into the car and I'm like, one day at a time, sweet Jesus. My mom says, what did you say, my mouth? And I'm singing the song. She's like, L'omrim Jesus, we don't say Jesus. But why? In Hebrew she says, Yeshu. I grew up not being able to say that name. My son at the age of 5 was diagnosed with Asperger's. He was not verbal. He was very distant. He was the cause of me going back to school and becoming a special education teacher. I knew a lot about science. I studied a lot about everything, but I really never even opened the Bible. Ironically, I was teaching Hebrew school as a side job, teaching the prayers, teaching the liturgy. I mean, I knew everything. I had seen my father pray the prayers and put on the talid, and I know all of the rhetoric and everything that, you know, goes along with being Jewish, but I didn't feel any connection to God. I would sit at synagogue and I tried to feel something. I tried to feel God. And it was like the Chagall stained glass windows and everybody around me and the Bima and the Ark and the Torah being taken out. And I remember feeling nothing. At my school, I worked at an after-school program, and there was a woman that had written a book called Jesus, Can I Talk to You? So she said to me, I don't have money to hire an editor. Would you help me edit my book? And I said, well, I don't know anything about Jesus. So I do know about writing. I know about English. I know about commas. I know about semicolons. I just don't know anything about Jesus. It was a lot of stuff from the Old Testament. And I'm like, and I would see things like, you know, this is from Ecclesiastes, or this is from, you know, Samuel or Kings. And I was like, these are our books. This came from the Jewish Bible. I never read the Bible. I read about the fact that he would be pierced. And that's exactly what happened to Jesus. And for the first time, the Bible came alive to me. And it's Isaiah 53. And, you know, I said, how can you miss this? It's like right there. It's right there in the scripture. In our book, saying the prayer and asking for him to come into my life. And I accepted him as my savior, even though I just became a believer in the Jewish Messiah, but in Jesus, whose name I can't even say at the private Jewish school. Whoa, this is too weird.